Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang bos mafia dari Meksiko yang saat itu hendak pulang ke markas bersama para anak buahnya. Setibanya di markas, si bos yang sebulan belum mandi pun memutuskan untuk segera berenang ke kolam renang miliknya. Dan ketika si bos mafia sedang asyik berenang, entah bagaimana ceritanya, ia tak sengaja melihat jam miliknya yang tenggelam di dasar kolam. Namun saat si bos hendak mengambil jam tangan tersebut, tiba-tiba ya, ia dihabisi oleh seorang pembunuh bayaran paling jenius bernama Arthur Bishop. Selesai menghabisi si bos tersebut, ia segera pergi dari markas dengan waktu yang sudah ia tentukan, sehingga tak ada satu orang pun yang melihat Bishop berada di sana. Singkat cerita, setibanya di rumah, Bishop langsung membuka lemari rahasia miliknya, dan disinilah kita diperlihatkan bahwa Bishop sudah terencana dengan matang dalam menghabisi targetnya. Karena Bishop sendiri adalah seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah ngasal dalam menghabisi targetnya. Sebab Bishop harus membuat targetnya seolah-olah murni mengalami kecelakaan. Keesokan harinya, saat Bishop sedang mengecek jaringan Wi-Fi yang sudah lelet karena banyak tetangga yang minta password, tersiar kabar mengenai kematian si bos mafia. Ternyata semua orang mengira kalau si bos mafia tewas akibat mengalami kram saat sedang berenang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Bishop sudah sesuai dengan rencana, yaitu menghabisi si bos mafia seperti sebuah kecelakaan. Kemudian, Bishop pergi ke kota untuk menemui mentornya, sekaligus mengambil uang bayaran atas pekerjaannya kemarin. Sesampainya di kota, Bishop masuk ke sebuah restoran karena di sanalah ia akan COD bersama mentornya. Tak lama kemudian, datanglah seseorang yang menggunakan kursi roda yang bernama Harry. Ini dia orangnya. Bishop dan Harry sendiri sudah sangat akrab, apalagi mereka berdua tergabung dalam satu organisasi yang sama, yaitu organisasi untuk para pembunuh bayaran. Setelah Bishop mendapatkan uang bayaran, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, Bishop yang sedang mengecek situs organisasinya untuk kembali melakukan pekerjaan, namun disinilah Bishop sangat terkejut, karena target pekerjaan Bishop sekarang adalah menghabisi Harry, sang mentornya sendiri. Sehingga Bishop yang menyangka kalau hal tersebut pasti kesalahan sistem, ia pun segera menghubungi admin organisasinya. Akan tetapi, admin itu menjelaskan kalau Harry adalah benar target yang harus dihabisi. Namun si admin juga menyarankan apabila Bishop ingin kejelasan, maka Bishop bisa menemui sang pemimpin organisasi di sebuah bandara kecil. Tak lama setelah itu, Bishop akhirnya bertemu dengan salah satu petinggi organisasi yang bernama Dean. Ini dia tampangnya. Dean yang sudah tahu kalau Bishop sedang mencari kejelasan, ia pun mengatakan jika Harry adalah seorang pengkhianat. Si Dean juga mengatakan kalau minggu kemarin Harry telah menjual data rahasia penting milik organisasi mereka kepada organisasi lain. Dari pengkhianatan itu, 5 orang pembunuh bayaran dari organisasinya harus tewas secara mengenaskan. Dean juga memberikan bukti kalau minggu kemarin rekening Harry tiba-tiba buncit setelah menerima bayaran atas pengkhianatannya. Lalu Dean bertanya, apakah Bishop mau menghabisi Harry? Karena kalau tidak, ia akan tetap mengirim pembunuh bayaran lain dalam menghabisi Harry. Ditambah aturan organisasi juga sudah sangat jelas, apabila ada orang yang berkhianat, maka harus dihabisi. Mendengar hal itu, Bishop tidak bisa menjawab, dan ia akan memikirkannya terlebih dulu. Malam harinya memperlihatkan Bishop yang masih bingung dan sedikit tidak percaya kenapa Harry sampai mengkhianati organisasinya sendiri. Beberapa jam setelah itu, Bishop menghubungi Harry dan memintanya agar segera keluar menuju parkiran, sebab anak buah Dean sudah mengepung Harry dari segala arah. Akhirnya Harry pun menuruti semua instruksi dari Bishop.
Setibanya di parkiran, Harry melihat kalau mobilnya sudah ada yang merusak. Dan bersamaan dengan itu muncullah Bishop dari balik kegelapan. Harry mengatakan kalau dari dulu ia memang sangat kagum kepada Bishop yang setiap menghabisi targetnya selalu saja seperti kecelakaan. Dan untuk sekarang, Harry juga sadar kalau Bishop akan menghabisinya seolah-olah ada perampokan mobil. Lalu Harry yang membawa senjata segera menyerahkan senjata tersebut kepada Bishop sebab dirinya tidak mungkin menang melawannya. Harry juga mengatakan kalau ia lebih senang dihabisi oleh muridnya sendiri ketimbang dihabisi oleh pembunuh bayaran lain. Keesokannya, di pemakaman Harry terlihat Bishop yang sedang berkunjung ke makamnya. Namun di sana ia bertemu dengan putra sematawayang Harry yang bernama Stephen. Stephen yang tahu kalau Bishop adalah rekan ayahnya, ia pun mengatakan jika dirinya sekarang membenci para perampok mobil. Rupanya semua orang termasuk Stephen menyangka kalau Harry ayahnya telah dihabisi oleh para perampok mobil. Di malam harinya, terlihat Stephen sedang berdiam diri di sebuah gang sepi untuk memancing para perampok mobil. Benar saja, tak lama dari itu Stephen pun ditodong senjata oleh seorang perampok yang menginginkan mobilnya. Namun pada akhirnya inilah yang terjadi. Okay. No? Namun saat Stephen berniat menghabisinya, tiba-tiba Hey, bad move. ya, muncullah Bishop yang langsung menghentikannya. Di sini Bishop mengatakan jika Stephen menghabisi orang tersebut dengan cara seperti itu, maka Stephen hanya akan mencari masalah. Bishop juga mengatakan kalau cara seperti itu adalah cara kuno yang hanya dipakai oleh orang-orang bodoh. Di hari selanjutnya, saat Bishop baru saja berbelanja bahan-bahan nasi goreng, ia pun dihampiri oleh Stephen yang tidak sengaja melihatnya. Disinilah Stephen meminta supaya Bishop mau mengangkatnya sebagai murid, yaitu menjadikannya seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Ia juga mengatakan kalau dirinya tahu kalau dulu sang ayahlah yang sudah mengajari Bishop, maka untuk sekarang Bishop wajib mengajari dirinya sebagai bentuk balas budi. Mendengar hal itu, Bishop menolak dan ia pun bergegas untuk pulang. Setibanya di rumah, Bishop tampak sedang memandangi foto Harry, karena rupanya Bishop sedikit menyesal sudah menghabisi Harry. Lalu Bishop yang merasa berdosa pun akhirnya menghubungi Stephen dan siap menjadi mentornya. Kemudian Bishop pun meminta Stephen agar menemuinya besok pagi di tempat penangkaran anjing. Keesokan harinya, Bishop dan Stephen akhirnya bertemu di sebuah penangkaran. Di sini Bishop mengatakan kalau ia sedang mencari anjing berjenis Chihuahua untuk menjalankan sebuah misi. Bishop juga menjelaskan untuk menjadi seorang asasin atau pembunuh bayaran yang tangguh, Stephen harus mempelajari dulu secara detail mengenai siapapun targetnya. Tak lama dari itu, Bishop pun menemukan anjing yang dimaksud. Lalu ia menyuruh Stephen agar merawat anjing tersebut apabila ia mau menjadi muridnya. Bishop juga mengatakan kalau mulai besok, Stephen harus membawa anjingnya ngopi bareng di sebuah kedai setiap pagi selama 1 bulan. Singkat cerita, Stephen pun menuruti perintah dari Bishop dengan mengajak anjingnya ngopi di sebuah kedai setiap hari. Walaupun Stephen sendiri belum tahu kenapa Bishop menyuruhnya melakukan hal tersebut. Lalu di sore harinya, Bishop selalu mengajari Stephen cara menembak. Setelah beberapa minggu, Bishop mengajak Stephen agar tinggal di rumah Bishop. Bukan hanya itu, Bishop juga memberikan buku panduan tentang bagaimana orang-orang biasanya tewas akibat kecelakaan. Actuaries. Lists of every cause of death imaginable. Suatu saat Bishop sedang memodif mobil klasiknya, Stephen mengatakan kalau ia sangat menyukai mobil itu. Mendengar hal itu, Bishop menjawab kalau semua orang memang pasti menyukai mobil ini. Never. Di hari selanjutnya, Bishop mengajak Stephen pergi ke sebuah tempat untuk menemui seseorang. Sesampainya di sana, Bishop berpura-pura ingin membeli senjata kepada orang tersebut. Namun ketika orang itu lengah, ya, ia
menghabisinya menggunakan ikat pinggang. Kemudian Bishop dengan sengaja menaruh jas orang tersebut ke balik pintu agar seperti tewas akibat bundir. Sesampainya di rumah, Bishop menjelaskan pada Stephen kalau orang tadi adalah targetnya yang merupakan seorang penjual senjata ilegal. Walaupun terlihat sepele dalam menghabisinya, tapi Bishop sudah 2 minggu memantau dan mendekati orang tersebut sebelum mengeksekusinya. Setelah itu, Bishop memberikan satu tugas kepada Stephen, dan apabila Stephen bisa menyelesaikan tugasnya, maka ia akan resmi menjadi seorang asasin atau pembunuh bayaran. Ketika Stephen melihat orang yang akan menjadi targetnya, ternyata orang tersebut adalah orang yang sering Stephen temui saat berada di sebuah kedai. Kemudian Bishop menjelaskan kalau target Stephen ini juga merupakan seorang asasin yang sangat tangguh dari organisasi lain. Ia sangat sulit untuk didekati oleh siapapun, namun ada 2 kelemahan yang dimiliki oleh orang tersebut. Pertama, dia sangat menyukai seekor anjing berjenis Chihuahua, dan yang kedua, orang itu menyukai seorang pria muda, karena dia adalah seorang. Setelah mendengar penjelasan Bishop, akhirnya Stephen sadar kenapa 1 bulan yang lalu Bishop menyuruh Stephen selalu ngopi di suatu kedai sambil membawa anjing Chihuahua. Hal tersebut tak lain hanya untuk menarik perhatian dari targetnya. Di hari selanjutnya, Stephen pun akhirnya dihampiri oleh sang target. Di sini terlihat jelas kalau si target sudah termakan umpan darinya. Lalu si target mengajak Stephen agar pergi bersamanya ke sebuah klub nanti malam. Stephen yang tidak mau menyia-nyiakan tugasnya, ia pun tentu mengiyakan ajakan tersebut. Sebelum Stephen bertemu dengan target, ternyata Bishop sudah menyiapkan racun agar Stephen bisa meracuni targetnya saat mereka berdua sedang berada di dalam klub. Lalu di malam harinya terlihat Stephen dan si target yang sedang minum bersama. Sampai si target pergi ke depan untuk kembali mengambil minuman. Disitulah Stephen sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menaruh racun yang diberikan oleh Bishop. Namun tiba-tiba Stephen teringat dengan Bishop yang kemarin menghabisi targetnya menggunakan sebuah ikat pinggang. Hingga Stephen berencana akan melakukan hal yang sama. Setelah beberapa jam mereka minum, si target pun mengajak Stephen agar menginap saja di apartemen miliknya. Setibanya di sana, Stephen langsung diajak tidur bersama. Namun kesempatan inilah yang dilakukan Stephen. Ternyata usaha Stephen menghabisi si target menggunakan ikat pinggang gagal total, dan sekarang giliran Stephen yang dihajar habis-habisan. Untungnya si target dalam keadaan mabuk parah, hingga Stephen pun berhasil menghabisinya. Ketika sudah di rumah, Bishop memberikan step kotak P3K sambil mengatakan, "Bekerjalah dengan rapi dan jangan merasa sok jago." Di sini, Steph tampak menyesal karena ia tidak menjalankan perintah sesuai arahan. Beberapa hari kemudian, Bishop pergi ke bandara untuk mengambil sebuah paket dari Deans. Setelah mengambil paket tersebut, kita diberitahu kalau di dalamnya ada uang bayaran atas pekerjaan Bishop kemarin. Bersamaan dengan itu, Deans menghubungi Bishop dan memprotes pekerjaan Bishop yang sudah melibatkan orang lain. Bishop menjelaskan kalau ia hanya sedang melatih seseorang dan orang tersebut bernama Stephen, yang merupakan anak kandung dari Harry. Bishop yakin suatu saat nanti Steph pasti akan berguna untuk Dean dan organisasinya. Setelah membahas itu, Dean mengatakan jika dirinya sudah mengirim berkas untuk target Bishop selanjutnya. Dean memperbolehkan Bishop bekerja sama dengan Stephen, tapi dengan syarat mereka tidak boleh gagal. Ketika Bishop sudah di rumah, kita diperlihatkan kalau target mereka selanjutnya adalah seorang nabi palsu bernama Bejo yang selama ini mendapatkan banyak uang dengan menipu para umatnya. Namun untuk menghabisi Bejo terbilang cukup sulit, sebab Bejo selalu dikawal oleh para bodyguard-nya. Setelah mempelajari identitas targetnya, Bishop dan Stephen segera bergegas pergi ke kediaman Bejo yang tinggal di sebuah apartemen. Sesampainya di sana, terlihat mereka berdua naik ke atas apartemen hanya demi bisa memasangkan beberapa kamera. Setelah berhasil memasangkan semua kamera, Bishop dan Steph pun langsung menyewa apartemen tepat di bawah gedung apartemen milik Bejo. Di sini, Bishop pun mulai memantau kebiasaan Bejo untuk menemukan bagaimana cara mereka menghabisi targetnya tersebut.
Beberapa hari kemudian, Bishop akhirnya mempunyai rencana kalau mereka akan menyuntikkan sebuah cairan adrenalin ke tubuh Bejo saat ia diberi vitamin oleh dokternya. Sebab apabila kedua zat itu disatukan, maka tubuh Bejo otomatis akan keracunan. Singkat cerita, Bishop dan Stephen mulai melancarkan aksinya. Mereka berdua diam-diam masuk ke dekat apartemen Bejo melalui jalur ventilasi. Setelah berhasil menyelinap ke sana, ternyata untuk hari ini, Bejo bukan meminta vitamin kepada dokternya, melainkan sebuah barang haram. Melihat hal itu, Bishop sadar kalau cairan adrenalin yang akan mereka suntikan tidak mungkin berfungsi, sehingga mereka berencana menghabisi Bejo dengan cara lain. Setelah berhasil menghabisi Bejo, mereka pun bergegas untuk sembunyi. Bersamaan dengan itu, salah satu bodyguard Bejo masuk ke dalam untuk memberikan telepon penting dari jemaat mereka. Hingga, ketika para bodyguard Bejo sedang berkumpul, Stephen tak sengaja menjatuhkan baut ke bawah yang membuat bodyguard Bejo merasa curiga. Sehingga, setelah berhasil lolos dengan menyelinap bersama para penghuni apartemen lain, Bishop menyuruh Stephen supaya langsung pulang ke rumah, sementara dirinya akan pulang melalui bandara lain supaya tidak ada yang curiga. Singkat cerita, saat Bishop sudah berada di bandara, ia tak sengaja melihat seorang asasin yang katanya dulu tewas akibat pengkhianatan Harry. Dengan segera, Bishop mengikuti asasin tersebut sampai masuk ke dalam bus. Di sini, Bishop langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Si asasin dengan santai menjelaskan kalau dirinya dibayar mahal oleh Dean untuk menghabisi 4 orang asasin lain. Lalu, Dean juga menyuruhnya agar menghilang serta memalsukan kematiannya. Sebab semua itu hanya demi untuk mengkambing hitamkan Harry seorang. Artinya, selama ini Bishop hanya sedang dipermainkan oleh Dean, petinggi organisasinya sendiri. Kemudian, pagi harinya, Bishop yang sudah sampai di dermaga tempat dia biasa memakai speedboat menuju rumah, di sini ia merasa ada yang aneh hingga ia segera memutuskan untuk bersembunyi. Benar saja, bersamaan dengan itu ada satu mobil datang dan diketahui mereka adalah asasin yang ditugaskan oleh Dean untuk menghabisinya. Ketika mereka sedang mencari Bishop, tiba-tiba kemudian, Bishop mengambil salah satu ponsel milik mereka yang sedang berdering. Ketika diangkat, Bishop sudah tahu kalau mereka adalah utusan dari Dean. Di sini, Bishop mengatakan kalau Dean tidak perlu repot-repot mengirim pasukan, sebab ialah yang akan mendatanginya. Ketika dalam perjalanan pulang, Bishop dihubungi oleh Stephen yang mana ternyata Stephen sedang dalam todongan beberapa anak buah Dean. Stephen diminta oleh mereka supaya menyuruh Bishop segera pulang ke rumah. Namun Bishop yang sadar kalau Stephen pasti sedang dalam todongan, ia pun mengatakan kalau dirinya sudah menyimpan senjata di bawah sofa, sehingga sampainya di rumah, Bishop mengatakan kalau mereka berdua harus menemukan keberadaan Dean. Di sini, Bishop menyuruh Stephen agar mempersiapkan persenjataan yang ada di gudang, sementara dirinya akan mencari tahu alamat rumah dari salah satu bodyguard Dean. Dan ketika Stephen sedang mengemasi persenjataan, Stephen tak sengaja menemukan pistol milik mendiang ayahnya. Saat itu juga, Stephen sadar kalau orang yang sudah menghabisi sang ayah adalah Bishop. Singkat cerita, mereka berdua segera menuju ke lokasi target. Stephen yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya pun beberapa kali sempat menyinggung Bishop perihal kematian sang ayah. Sampainya di sebuah rumah salah satu bodyguard Dean, saat si bodyguard baru saja keluar dari kamar mandi, ia pun sangat terkejut saat melihat Bishop dan juga Stephen yang sudah ada di sana. Di tempat lain, terlihat Dean yang saat itu mendapatkan panggilan telepon.
Ketika diangkat, rupanya telepon tersebut adalah dari Bishop yang langsung menanyakan berapakah uang yang Dean dapatkan dari kematian Harry. Dean menjawab 10 juta dolar. Namun Dean bersedia memberikan 10 juta dolarnya, asalkan Bishop mau menghentikan balas dendamnya. Mendengar hal itu tentu saja Bishop menolak dan Bishop tetap akan memburunya. Di akhir telepon, Dean dibuat kaget setelah menyadari kalau Bishop menghubunginya menggunakan telepon di ruangan atas. Dengan segera, Dean menyuruh anak buahnya untuk mengecek ruangan atas. Tapi nyatanya semua itu hanyalah bagian dari rencana Bishop yang sekarang sedang membajak telepon di gedung tersebut. Kemudian Dean yang menyangka kalau Bishop berada di gedung yang sama, ia pun langsung mengajak semua anak buahnya agar segera pergi menggunakan mobil. Namun lagi-lagi, itu semua memang rencananya. Karena saat Dean dan para anak buahnya pergi, singkat cerita, saat Bishop dan Stephen hendak pulang, mereka pun mampir ke sebuah pom bensin untuk mengisi bensin. Dan ketika Stephen sedang mengisi bensin, ternyata ia dengan sengaja menumpahkan bensin tersebut. Lalu Stephen beralasan ingin pergi ke warung untuk membeli rokok. Namun tak lama setelah itu, ya, rupanya Stephen juga ingin membalas kedendaman kepada Bishop. Di hari selanjutnya, Stephen yang pulang ke rumah Bishop dengan tujuan untuk mengambil mobil klasik miliknya. Sebab kita tahu Stephen begitu menginginkan mobil tersebut. Namun ketika Stephen baru jalan beberapa meter, ia menemukan secari kertas yang bertuliskan, jika Stephen membaca kertas ini, maka ia akan segera tewas. Kemudian semuanya terungkap kalau dilihat dari CCTV, Bishop sebenarnya berhasil menghindar dari ledakan waktu di SPBU. Bishop juga rupanya sudah menyadari kalau Stephen pasti ingin menghabisi Bishop dan mencuri mobil klasik miliknya. Untuk itu, Bishop yang cerdas sudah menyiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasinya. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan lupa makan. Ya, itu dia.